Dalam menafsirkan Alkitab ada cara yang benar. Kalau salah itu bidat, itu penipu, itu harus ditolak. Seperti Andi Simon ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. 2 hari yang lalu saya nonton video dan sekarang ada waktu saya untuk membahasnya. Kenapa harus saya bahas dalam video tersebut? Ada seorang yang saya tidak kenal, yang saya tidak tahu namanya. Dia membahas tentang pola kesembuhan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Dan dia berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Andi Simon tadi dalam kesembuhan-kesembuhan yang dia praktekkan itu adalah bidat atau sesat. Apakah benar yang kesembuhan polanya Andi Simon ini itu bidat dan sesat? Saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda sudah tidak sabar ya untuk melihat siapakah gerangan orang tersebut. Tapi sebelum saya tampilkan videonya, jangan lupa saudara, Bapak Ibu sekalian, subscribe ya, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Ini videonya. Pak Kapolda ya, coba responi, tegaskan, selidiki, ayo uji. Yang benar harus diperjuangkan, yang tipu-tipu harus dibuang, harus ditiadakan. Ini yang harus diusahakan di dalam masyarakat kehidupan kita kan. Ini jadi, dan mari bersama-sama kita berpikir dengan dalam, dengan luas tentang iman kita ya. Sekali lagi ya, Alkitab dan teologi bukan hal-hal sembarangan yang bisa dimainkan seenaknya. Itu sistem, ada aturannya, ada caranya. Dalam menafsirkan Alkitab ada cara yang benar. Kalau salah itu bidat, itu penipu, itu harus ditolak. Seperti Andi Simon ini dengan miracle waternya dan dengan kolab kesembuhannya, itu semua bertentangan dengan iman Kristen. Sungguh teman-teman, kami sekolah di situ, kami tahu caranya bagaimana. Kami tak mau kalian ditipu-tipu oleh sesuatu yang bukan ajaran kekristenan. Please. Orang ini lihat, sok kenal Kapolda, dan dia katakan, Kapolda, ya tolonglah diperhatikan itu. Ya maksudnya ke Pastor Andi Simon, sok kenal Kapolda ini orang. Apa yang dikatakan orang tadi, saya tidak mau cari tahu siapa nama dia. Dan gak perlulah ya orang-orang begitu kita tahu namanya. Yang penting karena dia sudah mengupload sebuah video dan mengatakan pola kesembuhan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu sesat, saya harus mengklarifikasi atau meluruskan. Karena setahu saya, yang saya tonton di video, apa yang dilakukan Pastor Andi Simon dalam mendoakan orang lain itu tidak ada bertentangan dengan firman Allah. Dia selalu berdoa kepada orang-orang, dia katakan in Jesus name, Jesus will be healed, Jesus be free, Jesus be clear, and Jesus be clear. In Jesus name, glory to God. Jesus, Lord, thank you Lord Jesus. Jadi kadang-kadang dia bahasa Indonesia ya, dalam nama Yesus. Jadi menurut saya nggak ada kok kesesatan di sana ya. Kesesatannya di mana? Kalau kita misalnya mendoakan orang ya, banyak hal-hal yang Roh Kudus sering kasih tahu sama kita. Contohnya ya, saya pernah doakan orang, matanya nggak bisa lihat, sudah beberapa lama karena katarak berat. Saya doakan pakai ludah, saya ludah ke tanah itu saya taruh di matanya, sembuh. Ya, bisa lihat. Lah, terus saya doakan orang di YouTube, saya lihat pakai sapu tangan, orang itu sembuh. Nah, terus gimana itu? Saudara, Bapak Ibu sekalian, biarkanlah Roh Kudus yang memimpin kita.
Tapi ada batas-batas tertentu ya yang memang harus kita protes. Tapi yang dilakukan Pastor Ende Simon ini saya rasa nggak ada ya yang sampai kepada penyesatan. Terus kalau ada orang berkata, "Wah, kenapa bisa dia melakukan mujizat-mujizat seperti itu? Jangan-jangan ini settingan," mungkin begitu. Saya juga dituduh orang settingan ya. Sedangkan yang contoh yang di sini tadi aja, saudara, yang Anda lihat, orang inilah lihat YouTube-nya ya. Lumpuh udah berapa lama? Setahun. Mau jalan nggak? Mau. Hah? Mau. Bisa jalan. Kamu bisa jalan. Ayo, ayo, ayo. Bisa. Iya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jalan. Jalan. Gak usah pegangan. Iya. Terus. Dalam nama Yesus. 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 Orang didoakan ya di kursi roda, kami ketemu di jalan, kami berhenti, kami doakan orang di kursi roda itu, ya orang itu jalan. Nah, kata dia udah 1 tahun nggak bisa jalan, tapi ketika kami doakan dia bisa jalan. Dia bisa jalan, saudara. Itu luar biasa. Jadi bukan kemampuan kita. Dan banyak lagi video-video lain nih. Kita doakan orang di rumah sakit. Dari kursi roda dia jalan, ya mau periksa, terus kita datangi. Saya bilang, ayo keluar dari kursi roda. Yang dorong itu bilang, jangan Pak, dia nggak bisa jalan. Oke, ayo. Dia bisa jalan, saudara, sampai ke tempat. Saksikan nih. Sarapnya. Hah? Sarapnya kejepit. Sekarang mau jalan nggak? Saya suruh jalan. Yang udah lumpuh aja setahun bisa jalan. Ya? Bisa jalan kan? Percaya nggak? Percaya. Sekarang dia bisa jalan. Coba Bapak berhenti dikit dulu. Masih kuat. Kayu lapar, kayu lapar. Kayak lapak, pasti kuat kayak lapak. Kayak lapak. Lepas, kayak lapak. Lepas dia, lepas kayak lapak. Kayak lapak, lepas. Lepas. Ya. Ya, lepas. Kayak lapak. Ibu lepas. Ibu lepas. Kayak lapak. Enggak, ibu lepas, saya aja. Tenang aja. Kayak lapak. Halo? Saya ya, sejalannya. Jadi banyak. Nah, kita juga doain orang-orang lain nih. Orang-orang yang kita layani, mereka yang nggak percaya Yesus, kita doakan, mereka akhirnya percaya Tuhan Yesus. Jadi apa kata Alkitab? Nah, kita kembali ke Alkitab saja, saudara. Ya, dikatakan di sini di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihat ya, orang yang percaya dalam namanya. Tapi ayat 13, ini yang jarang diketahui orang. Ayat 13, ya, saya akan bahas ini. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmania oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini bukan mengacu ke Yesus. Kenapa? Karena ada kata orang-orang. Yesus itu satu. Nggak ada Yesus 1, Yesus 2, Yesus 3. Yesus itu kalau dia sebagai manusia ya manusia, anak manusia ya sebagai Allah ya dia Allah. Berarti bukan pakai orang-orang. Nah, ini berbicara tentang orang-orang yang tadi sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dan mereka sudah dilahirkan kembali oleh roh dan firman Allah. Jadi bukan tubuh lahiriah yang keturunan dari ayah ibunya. Ya, namun menjadi keturunan roh, di mana
orang ini secara roh sudah dilahirkan kembali. Makanya orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ini berbicara tentang kelahiran kembali oleh roh dan firman Allah. Orang-orang seperti itulah yang memiliki kuasa seperti kuasa yang Yesus miliki. Ya, kita baca lagi ya. Kalau Anda kurang percaya, bahkan Yesus berkata, orang yang sudah dilahirkan kembali, mereka memiliki kuasa lebih, ya. Maksudnya lebih daripada orang-orang umum. Nah, Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan besar, yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi sebelum Yesus kembali ke kerajaannya, ya, bangkit dari kematian dan kembali kepada kerajaannya, dia berpesan kepada orang-orang percaya. Kalau kalian percaya, kalian pun bisa melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, bukan demikian artinya. Maksudnya di sini Yesus mau berkata begini, selama 3,5 tahun saya di bumi mengambil rupa manusia sebagai anak manusia, saya banyak masih banyak yang belum saya lakukan. Nah, jadi nanti ketika saya mati, bangkit hari ketiga, naik ke sorga sebagai Allah, saya beri kuasa kepada kalian. Kalian akan melakukan perkara yang lebih lagi daripada yang pernah saya lakukan. Dengan kata lain, banyak hal yang belum saya selesaikan, kalian bisa kerjakan. Itu saudara. Nah, Alkitab bilang, ya, di dalam ini Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudaraku yang tak ku tahu namanya ini, tadi saya lihat videonya terlalu panjang ya, banyak sekali cingkuneknya ya. Jadi terlalu menganggarkan dia sekolah teologi, ya memang dia saja yang sekolah, orang lain nggak sekolah ya. Beginilah disiplin akademik teologi segala macam. Nah, jadi dengan disiplin akademik yang dia miliki, dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki tentang teologi ini, dia menjustis orang yang melakukan mujizat-mujizat itu sesat atau bidat. Seperti si Andi Simon, dianggapnya bidat, sesat. Saudara, padahal ya, kita harus tolong orang-orang yang sedang sakit ini. Kita doakan mereka. Disitulah garam dan terang itu baru mereka bisa rasakan. Banyak orang Islam saya layani, mereka dulu nolak. Tapi setelah saya punya karunia kesembuhan, mereka didoain mau tuh. Lihat nanti di YouTube ini. Oke, jadi mari kita doakan supaya saudara kita ini juga bisa punya kuasa. Ya, kasihanlah kalau pendeta, pelayan Tuhan, tapi nggak ada kuasa menyembuhkan, nggak ada kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ya, mengusir setan nggak bisa. Terus apa artinya dia beritakan Injil? Karena Yesus berkata Injil itu adalah bukan tentang perkataan firman kerajaan Allah, tapi tentang kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Terus apa artinya dia? Ya, oke, kita doa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua mereka yang menyaksikan acara ini, YouTube ini. Tuhan memberkati, jauhkan dari coronavirus dan buka jalan bagi mereka.